Selamat pagi kepada semua pendengar. Perkenalkan, nama aku Irwan Chandra Aditya dengan NIM 23201130. Dan untuk di video ini saya akan membahas tentang yang namanya deadlock. Apa itu deadlock gitu kan? Apa penyebab terjadinya deadlock? Bagaimana solusi cara mengatasi deadlock tersebut gitu kan? Dan video ini saya buat untuk sebagai bahan untuk tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin SSI MKOM. Oke, jadi kita akan coba buat langsung masuk ke materinya aja. Jadi di materi kali ini itu kita mempunyai 4 konten, yaitu 1. Apa itu deadlock? Kedua, contoh deadlock itu seperti apa aja. Lalu ketiga, itu kita akan membahas bagaimana terjadinya itu deadlock. Lalu yang keempat, kita juga akan membahas tentang cara mengatasi deadlock tersebut. Jadi dalam suatu sistem operasi itu kita juga akan menemukan yang namanya deadlock gitu kan. Lalu apa sih deadlock itu gitu kan? Jadi deadlock itu adalah sebentar. Oke. Jadi deadlock itu adalah suatu kejadian di mana semuanya itu buntu. Jadi ada satu proses itu yang mengakses resource lain gitu ya di saat yang bersamaan. Nah, jadi di sini deadlock itu adalah kondisi jalan buntu di mana dua atau lebih proses atau sumber daya menunggu sumber daya lainnya untuk dilepaskan. Jadi di mana proses deadlock ini gitu kan. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin bahwasanya ada satu proses yang dimana itu mengakses resource-nya. Nah, resource ini juga menunggu proses yang lain untuk bergantian gitu. Jadi ini akan membuat suatu lingkaran gitu. Jadi di mana proses satu mengakses resource A1 gitu kan. Resource satu menunggu proses 2 gitu kan. Lalu proses 2 itu sedang mengakses resource 2 di mana resource 2 itu juga nantinya akan meminta untuk untuk meminta di proses 1 gitu. Oke, jadi kita akan lanjut aja. Selanjutnya itu adalah akibat-akibat dari deadlock gitu. Apa sih yang deadlock jadi gitu kan? Apa yang diakibatkan oleh deadlock? Apa yang selanjutnya terjadi jika deadlock itu terjadi? Yang pertama adalah kehilangan produktivitas ya, di mana deadlock ini sangat memakan banyak waktu ya. Jadi sehingga produktivitas kita itu akan terganggu. Di mana saat kita harusnya sudah berjalan ke proses yang lain tetapi kita masih stuck di proses yang lama. Lalu yang kedua yaitu ada waktu tunggu yang tidak produktif. Nah, seperti yang tadi bahwasanya kita itu saat terjadi deadlock kita itu harus menunggu gitu kan. Kita harus menunggu yang tidak pasti gitu kan. Nah, jadi di waktu tunggu ini kita menjadi tidak produktif karena kita kehilangan banyak waktu karena kita menunggu proses-proses yang ada. Lalu yang ketiga yaitu adanya hilangnya keandalan dari sistem. Jadi apa sih maksud dari keandalan sistem ini gitu kan? Jadi saat kita sudah kehilangan produktivitas, kita juga kehilangan waktu, kita juga kehilangan keandalan dari sistem ini gitu. Jadi saat sistem mengalami deadlock, sistem itu akan istilahnya kalau dalam bahasa saya gitu kan, itu sistem mengalami kebingungan. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sedangkan yang ini masih menunggu, yang ini masih menunggu, yang ini sedang bekerja gitu kan. Jadi sistem itu mengalami kebingungan tersendiri sehingga sistem akan kehilangan keandalannya dalam bekerja. Lalu yang keempat ada kesulitan identifikasi. Karena tadi sistem ini kebingungan gitu kan. Jadi sistem ini akan sulit untuk mengidentifikasi hal-hal atau proses mana yang seharusnya menjadi prioritas dari sistem tersebut. Lalu yang kelima pastinya kehilangan efisiensi ya.
setelah kehilangan produktivitas, kita juga kehilangan efisiensi, di mana efisiensi ini bisa efisiensi waktu, efisiensi dari sistem kita sendiri gitu kan. Karena proses yang memutar-mutar gitu kan, proses yang mutar terus gitu. Jadi sehingga kita tidak menemukan titik akhir dari proses yang kita punya. Oke, jadi selanjutnya contoh deadlock ya. Kita akan ke contoh-contoh deadlock gitu. Yang pertama di sini kita bisa lihat bahwasannya di sini ada perempatan lah ya. Ini ada kayak seperti jalan, di mana di jalan ini ada yang dari mobil di sebelah sini akan mengarah ke atas, sedangkan ini mengarah ke bawah, ini mengarah ke kiri, ini mengarah ke kanan. Sehingga kita tidak tahu saat ini oleh gambar ini ya, kita tidak tahu mana yang harus kita jalankan terlebih dahulu gitu kan. Karena prosesnya selalu berjalan terus gitu kan. Jadi prosesnya ingin berjalan maju tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena buntu tadi itu. Karena buntu sehingga prosesnya itu menjadi stuck gitu ya. Sehingga menjadi stuck, tidak bisa berjalan lagi. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu ada contoh deadlock pada suatu jembatan. Di mana jembatan ini mempunyai area yang kecil gitu kan. Dari jalan yang besar sehingga mengecil menjadi suatu jembatan gitu kan. Jadi bagaimana cara memaknai proses deadlock ini gitu. Jadi jalan ini itu kita misalkan sebagai sumber daya kita misalkan sebagai jalan atau jembatannya gitu kan. Lalu untuk prosesnya sendiri itu adalah mobil yang lalu lalang seperti itu. Jadi saat sumber dayanya itu kecil, kita punya proses yang banyak, itu maka akan terjadi deadlock juga gitu. Karena kita tidak mempunyai sumber daya yang mumpuni untuk melalui proses-proses tersebut gitu kan. Jadi kalau proses sumber daya kecil, sedangkan kita punya proses yang banyak itu sehingga akan menumpuk sehingga akan terjadinya deadlock. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada deadlock possible dan deadlock juga. Deadlock possible ini adalah kejadian di mana akan terjadinya deadlock. Jadi kemungkinan terjadinya deadlock gitu kan. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari sebelum adanya deadlock itu. Kita bisa melihat terlebih dahulu di gambar ini gitu kan. Oke, jadi sebelah sini. Nah, ada mobil 4 ya kan. Di mana mobil-mobil ini itu akan saling lawanan arah gitu. Mobil-mobil itu akan berlawanan arah sehingga di mana gitu ya. Ini akan kemungkinan terjadi deadlock gitu. Karena yang mobil D ini ke jalan yang sebelah sini, mobil A ke jalan sini, mobil B ke arah sini, sedangkan mobil C itu juga ke arah sini. Sehingga kita bisa lihat di gambar kedua di mana di sini itu sudah terjadinya deadlock. Di mana ini sama seperti gambar pertama, saat semua prosesnya berjalan maju dan tidak bisa berjalan mundur, maka di sini terjadinya deadlock. Seperti itu. Ya, karena di mana mobil ini ada mobil 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Di sini sudah terjadi deadlock dan prosesnya akan stuck gitu, tidak bisa berjalan ke manapun lagi. Kita akan lanjut di sini. Nah, tadi itu adalah contoh deadlock di kehidupan nyata atau di keseharian kita lah ya. Nah, ini adalah contoh deadlock di saat proses sedang berjalan. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh deadlock. Saya menemukan ada 3 contoh deadlock. Ada 3 contoh, yang ini 1, lalu ini 2, ini dan 3. 3 contoh deadlock yang dimana kita bisa melihat kesamaannya. Dimana di sini itu kita mempunyai suatu lingkaran ya. Ya ini sebenarnya nggak salah ya. Jadi buat teman-teman, ini yang ke sebelah sini itu kita bukan deadlock ya. Nah harusnya itu pennya mengarah ke sebelah sini ya. Jadi kayak gini. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada kesamaan yaitu adanya suatu lingkaran gitu kan. Di sini juga ada lingkaran, ini juga ada lingkaran yang kurang lebih sama dengan yang di slide 2 ya. Yang ada di gambar 2. Jadi di gambar 1, gambar 2, gambar 3.
di mana gambar dan 2 dan 3 itu kurang lebih sama, tapi kesamaan dari ketiga gambar ini yaitu adalah adanya proses-proses yang membentuk suatu lingkaran. Di mana di sini dari proses 1 ke resource 1 gitu kan. Lalu resource 1 meminta ke resource 2 sedang mengakses proses 2 mengakses resource 2 meminta proses 3 sedang mengakses resource 3, sedangkan resource 3 itu meminta untuk proses 1. Seperti itu. Jadi di sini itu sama aja semuanya, di mana di sini juga proses 1 sedang mengakses resource 1 meminta proses 2 itu mengakses resource 2 juga meminta proses 1. Tapi perbedaannya di sini ada corner atau ada edge gitu kan. Ada pojok di mana resource 1 juga meminta proses 3, resource 2 juga meminta proses 4 gitu. Lalu di sini juga sama, proses 1 mengakses resource 1 meminta proses 2 itu mengakses resource 2 meminta proses 1. Jadi ini adalah contoh-contoh deadlock yang terjadi. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah model dari deadlock. Wah, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan fotonya fotonya buram gitu kan. Jadi dimana di sini kita bisa lihat bahwasanya tanda panah yang full itu adalah memakai atau menggunakan, lalu tanda panah dengan garis putus-putus itu adalah artinya meminta. Jadi kalau misalkan kita artikan bahwasannya di sini proses 1 memakai resource 1, proses 1 meminta resource 2, dan proses 2 memakai resource 2, proses 2 meminta resource 3, proses 3 memakai resource 3, dan resource 1 proses 3 itu juga meminta proses 1 gitu. Jadi di sini juga terjadi deadlock juga gitu kan, karena di sini kalau teman-teman lihat itu adalah suatu lingkaran juga sebenarnya. Meskipun ya kita nggak melihat terlalu bukan seperti lingkaran nih, malahan seperti di sini ada sedikit kotak, lalu di sini ada kemiringan, lalu ke atas miring lagi. Tapi ini kalau kita urutkan gitu kan, ini akan menjadi suatu lingkaran ya teman-teman. Kita akan coba buat lanjut lagi untuk masuk ke materi yaitu resources allocation graph. Nah, apa sih resource allocation graph ini? Jadi ini adalah visual matematika untuk menentukan apakah terjadi deadlock atau tidak gitu. Jadi untuk menentukan apakah terjadi deadlock atau tidak, kita bisa menggunakan resource allocation graph ini, di mana ada rumus yaitu G sama dengan dalam kurung V, E, di mana G-nya adalah graph, yang dimana graph ini berisi node dan edge. Node dan edge itu adalah V dan juga E, di mana node itu disimbolkan dengan V dan juga edge itu disimbolkan dengan E. Nah ini sudah aku jelasin juga, di mana V itu adalah proses dan resource ya. Contoh proses yaitu P1, P2 dan P seterusnya. Dan untuk resources atau resource itu adalah R1, R2 dan R seterusnya. Sedangkan E atau H ini adalah kumpulan ya dari proses dan juga resource, di mana P, I, RJ atau RI, PJ, di mana I dan J ini mengacu pada nomor dari proses atau resource yang dipakai. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi tetap ke resource allocation graph, di mana di sini dijelaskan bahwasanya proses itu berbentuk lingkaran dan resource berbentuk kotak. Titik-titik merepresentasikan jumlah instance dari resource ya. Nah, teman-teman kita bisa kembali lagi buat ke sebelah sini, di mana di sini juga udah kelihatan gitu kan bahwasanya proses itu berbentuk lingkaran dan juga resource itu berbentuk kotak. Nah, di dalam kotak atau di dalam resource ini sebenarnya itu ada suatu instance ya, nah jadi di sebelah sini itu adalah suatu instance
Jadi instan itu akan berbentuk kotak atau titik-titik ya. Jadi bukan kotak seperti ini tapi kotak penuh. Ya mohon maaf kalau misalkan agak jelek. Nah, jadi contohnya kayak seperti ini gitu kan. Ini adalah instan-instan yang ada di setiap resource atau sumber daya. Jadi mungkin ada yang isinya 2, ada yang isinya 3, ada yang 4, ada yang 8 mungkin gitu kan. Nah, ya. Setiap resource itu memiliki instansi yang berbeda-beda seperti itu. Jadi sebentar saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi sampai di instansi ya dan juga resource. Oke, mohon maaf agak ada yang jatuh. Oke, jadi teman-teman kita akan masuk ke materi. Bagaimana caranya kita itu mengetahui adanya deadlock atau tidak seperti itu. Nah, cara yang paling gampang cara mengetahui adanya deadlock atau tidak adalah tidak ada graf yang membentuk suatu lingkaran. Dari tadi saya mention atau saya menyebutkan bahwasannya untuk terjadinya deadlock itu adalah suatu graf itu membentuk suatu lingkaran, ya. Dimana di sini kita bisa lihat di sebelah sini, Nah, di sebelah sini itu membentuk suatu lingkaran semua ya. Jadi tidak memungkinkan gitu kan. Bahwasanya kalau terjadi lingkaran itu tidak terjadi deadlock. Kebanyakan kalau misalkan kita melihat bahwasanya ada suatu lingkaran gitu kan, membentuk suatu graf yang membentuk suatu lingkaran, itu biasanya terjadi deadlock gitu teman-teman. Cara gampangnya seperti itu. Untuk ya cara susahnya ada juga sebenarnya. Cuma cara paling gampangnya untuk mengetahui deadlock atau tidaknya itu adalah seperti itu. Lalu kita akan masuk apa sih penyebab dari deadlock. Di sini aku udah kasihin suatu kode ya, kode enggak. Jadi di sini ada M, H, N, C. Ya ini X-nya ada typo sedikit ya. Jadi untuk MHNC ini adalah kepanjangan dari M, yaitu mutual exclusion, H yaitu adalah hold and wait, N itu no preemption, dan C itu adalah circular wait. Lalu aku akan coba jelasin tentang satu-satu ya, tentang mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan juga circular wait. Yang pertama, yaitu adalah mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan satu resource, tidak ada proses yang lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita lihat juga bahwasanya di graf yang sebelumnya, itu kita juga bisa melihat bahwasanya itu proses itu saat menggunakan resource, itu ada juga prosesnya yang menggunakan resource tersebut. Sehingga itu akan berpotensi untuk menyebabkan deadlock gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah salah satu penyebabnya aja ya gitu kan. Jadi kalau bisa satu resource dipakai 2 proses itu masih tidak masalah. Tapi kalau proses sedang menggunakan satu resource, nah itu resource itu tidak boleh meminta ya, proses 2 itu tidak boleh meminta gitu ya. Meminta resource 1 gitu. Jadi jika ada proses 1 memakai resource 1, resource 2 tidak boleh meminta, proses 2 tidak boleh meminta resource 1. Tapi kalau misalkan menggunakan resource 1 itu masih diperbolehkan ya, karena tidak ada deadlock seperti itu. Tapi itu juga menjadi salah satu kemungkinan terjadinya deadlock. Kenapa? Sebentar, oke. Kita akan lanjut lagi sebelum kita membahas yang itu, oke. Yang kedua yaitu adalah hold and wait. Pada saat proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk memakai resource lain. Nah, ini dia. Seperti yang aku katakan tadi ya, mengakses satu resource, proses tersebut meminta izin mengakses resource lain. Jadi itu akan menyebabkan hold and wait atau tertahan dan juga menunggu. Sehingga inilah yang akarnya atau awal mula terjadinya suatu deadlock. Suatu proses menunggu yang lain, saling menunggu seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada no preemption. Apa sih no preemption ini? Yaitu adalah jika suatu proses mengakses resource sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Nah, seperti yang aku tadi katakan, coba aku analogikan dengan adanya jembatan gitu kan.
di mana ada mobil-mobil gitu kan, tidak hanya di jembatan tapi jalan raya juga, di mana itu ada suatu mobil yang di mana itu tidak bisa mundur. Nah, maka dari itu di deadlock ini juga seperti itu. Jadi jika suatu proses itu sudah mengakses proses resource yang lain gitu kan, nah permintaan itu tidak bisa dibatalkan gitu. Jadi tetap harus menunggu lah istilahnya. Jadi balik lagi ke poin kedua tadi yang di hold and wait, proses itu harus menunggu lagi gitu kan. Jadi proses itu tertahan dan juga menunggu resource itu saat resource-nya sudah tersedia kembali. Lalu yang keempat yaitu adalah circular wait. Jika PI, proses I sedang mengakses RI atau resource I dan meminta izin untuk mengakses RJ, yaitu RJ, mengakses RJ atau resource J, dan pada saat bersamaan proses J sedang mengakses resource J dan minta izin untuk mengakses RI. Nah, simpelnya mungkin teman-teman agak bingung dengan penyebutan RI dan juga PJ gitu kan. Aku akan coba kasih contoh kecil yang ini. Jadi P1 itu adalah misalkan ya, kita misalkan ini dia. Ini adalah PI. Ini adalah I juga. Untuk ini adalah J. Ini adalah J juga ya. Nah, kayak gini. Ini ya, set. Oke. Jadi saat proses I itu mengakses proses 1 gitu kan, ini dia juga meminta untuk ke proses 2 gitu, resource 2 atau resource J tadi. Nah, di saat yang bersamaan proses J itu sedang mengakses resource J, tapi dia juga meminta ke resource I tadi. Jadi disinilah yang kita sudah ketahui bahwasanya ini terjadi yang namanya deadlock gitu ya teman-teman, saat dua proses ini sedang saling mengakses satu sama lain seperti itu. Kita akan lanjut lagi tadi sampai di India circular wait ya. Kita akan lanjut lagi ke yang namanya solusi. Kita akan membahas tentang solusi mengatasi deadlock yang terjadi gitu, yang mungkin belum terjadi atau mungkin yang akan terjadi gitu. Jadi teman-teman di sini itu aku mention ada 3, yaitu ada prevention, avoidance, dan juga detection and recovery. Di mana prevention ini kita adalah mengabaikan, lalu atau membiarkan lah istilahnya ya. Lalu kita ada yang kedua ada avoidance, di mana avoidance ini adalah avoid, menghindari ya. Kita menghindari adanya deadlock tersebut. Lalu kita ada detection and recovery. Kita mendeteksi lalu kita merecovery atau menyembuhkan atau memperbaiki lah ya istilahnya. Lalu apa sih gitu kan ketiganya? Nah, seperti yang katakan tadi bahwasanya kita prevention, kita dalam mengabaikan adanya deadlock. Jadi saat ada terjadi deadlock, kita ya udah kita abaikan aja. Contohnya aja itu kita seperti unta atau burung apa ya? Burung merak atau burung apa gitu ya. Aku lupa, yang suka nyembunyiin kepalanya itu di dalam tanah. Jadi ya udah kita pura-pura nggak tahu, kita tutup telinga, kita tutup mata gitu kan ya, kita pura-pura nggak tahu ada deadlock gitu, kita biarin aja terjadi. Jadi kita ngabain gitu kan, acuh-acuh sama deadlock yang terjadi gitu. Lalu yang kedua ada avoidance, memastikan bahwa deadlock tidak akan terjadi. Kita di sini kita lebih berhati-hati ya dalam membuat suatu proses itu agar tidak terjadi adanya deadlock gitu teman-teman. Jadi berbeda yang dengan yang pertama ya, kita kalau pertama ya udah biarin aja gitu kan, kita abain aja gitu. Lalu di sini yang kedua kita menghindari, dimana kita lebih teliti lah ya istilahnya agar deadlock itu tidak pernah terjadi, tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah membiarkan deadlock terjadi. Nah, ini berbeda dengan mengabaikan ya teman-teman. Mungkin dari tadi aku juga bilang membiarkan dan juga mengabaikan, tetapi di sini kita membiarkan, lalu kita itu memasuki tahap di mana kita itu akan tahap pertama itu adalah detection dan tahap kedua adalah recovery. Di mana detection ini kita itu akan mencoba melihat lagi proses-proses yang telah kita buat itu apakah terjadi deadlock gitu. Jika tidak ada ya maka baik gitu kan. Tetapi jika memang ada terjadi deadlock gitu,
maka kita akan ke tahap kedua, yaitu recovery atau memperbaiki deadlock itu. Jadi gimana kita menyusun sedemikian rupa agar tidak terjadi deadlock lagi. Oke, yang selanjutnya di sini ada menghadapi deadlock. Yang pertama itu adalah syarat-syaratnya, yaitu mutual exclusion, di mana langkahnya adalah kita salah satunya adalah pooling sumber daya, tapi di sini mempunyai kelemahan gitu. Di mana saat kita melakukan langkah pooling sumber daya, kita mendapati kelemahan, yaitu dapat menyebabkan chaos, ya, menyebabkan kerusakan atau kericuhan di dalam suatu ekosistem sendiri, ekosistem dari sistem operasi gitu lah ya. Lalu yang kedua itu adalah the hold and wait, di mana langkahnya kita adalah meminta sumber daya di awal-awal. Tetapi kelemahannya kita sulit memperkirakan di awal. Kita akan memperkirakan apa dulu sumber daya yang kita minta gitu, sehingga nanti akan tidak optimal gitu untuk kedepannya. Lalu yang ketiga yaitu adalah no preemptive atau no preemption gitu kan. Langkahnya adalah mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahannya hasil proses itu tidak akan menjadi baik. Jadi hasil prosesnya ya gitu-gitu aja gitu. Tidak akan baik gitu kan, tapi menuju jelek gitu. Lalu yang keempat ada circular way, di mana langkahnya adalah penomoran permintaan sumber daya. Nah, di sini mempunyai kelemahan juga, tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Ya, benar kan? Karena kita nggak mau kan, kayak kita datang awal, malah kita datang di akhir gitu kan. Gitu kita nggak mau kayak gitu. Jadi di sini juga ada kelemahannya lah ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke sebelah sana, kita akan coba buat yang namanya untuk mengerjakan ini gitu. Jadi di sini ada suatu proses ya lah. Aku ngebuat proses ini sendiri gitu. Dimana di sini kita mempunyai yang namanya ada proses 1, resource 1, proses 2, dan ini resource 2, sorry. Resource 2. Oke. Jadi di sini ada resource 2 gitu kan, ada proses 2 dan juga proses 3. Bagaimana sih biar nggak terjadi deadlock gitu? Mungkin teman-teman kayak gini ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bakalan kayak gini gitu kan. Tapi ya sebenarnya ini kurang baik ya teman-teman, karena saat kita melakukan seperti ini gitu kan. Oke, jadi kayak gini. Kita akan coba pindah terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman itu mungkin oke, sebentar. Karena ini agak lama ya teman-teman, jadi mohon maaf banget. Nah, satu lagi. Nah, kayak gini. Nah, kalau teman-teman kayak gini membuatnya, dimana nantinya akan ada proses 1 menggunakan resource 1, sedangkan proses 2 itu meminta resource 1, lalu proses 1 juga meminta resource 2, dimana resource 2 itu sedang dipakai oleh proses 2, maka di sini terjadi deadlock. Sehingga bagaimana sih kita mengatur supaya ini tidak terjadi deadlock, teman-teman? Di sini teman-teman bisa melakukan seperti ini ya, dimana proses 1 itu juga meminta atau sedang memakai proses 2. Ya, tentu aja ini juga akan menunggu gitu kan. Tapi di sini proses 1 itu sedang memakai resource 1 juga gitu. Sedangkan proses 2 memakai resource 2. Sehingga nanti kalau selesai maka ini proses 2 itu akan meminta resource 1, yang dimana resource 1 itu juga akan telah selesai melakukan pekerjaannya. Sedangkan proses 1 juga nanti akan memakai resource 2, di mana proses resource 2 itu juga akan selesai. Atau mungkin teman-teman juga bisa membuatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman juga bisa melakukan seperti ini gitu. Atau mungkin teman-teman bisa kayak gini juga ya sebenarnya. Tinggal dibalik aja sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal balik aja kayak gini gitu kan. Tapi di sini
memang tidak jadi deadlock gitu, karena proses dia bisa ke proses. Tapi bagaimana jadinya jikalau kita menemukan adanya yaitu resource 3 gitu kan? Menarik gak sih gitu kan? Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Kalau teman-teman melakukan tadi yang kayak tadi ya, yang seperti tadi, di mana proses 3 ini juga meminta resource 3, lalu proses 1 juga meminta resource 3, ini juga akan terjadi deadlock. Salah satu caranya juga teman-teman juga bisa memutarbalikkan tadi seperti tadi ya, di mana proses 1 itu juga akan meminta resource 3 atau menggunakan resource 3 tuh. Atau mungkin teman-teman bisa aja kayak yang tadi gitu, atau teman-teman maunya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa ngebalik yang ini aja gitu. Ya dibalik manapun sih agar tidak terjadi deadlock gitu ya, sehingga proses 3 itu meminta resource 2 dan resource 3, proses 1 meminta resource 3, proses 1 menggunakan resource 1, sehingga di sini tidak terjadi adanya deadlock gitu ya. Jadi teman-teman bisa contoh aja ya, kayak misalkan kita buat di sini aja. Kita akan buat pakai square aja. Oke, kayak gini. Kebesaran ya, sorry. Oke, jadi kayak gini. Dimana kita kalau misalkan kita lihat E tadi atau H-nya gitu kan. Di sini ada proses 1 meminta resource 1, lalu resource 2 ke proses 2, lalu proses 2 itu ke proses 3, lalu resource 2, resource 1, ini resource 1 harusnya, resource 1 ke proses 3, 2, proses 2 ke resource 2, lalu ini ke resource 2, lalu resource 2 itu akan ke proses 3. Nah, lalu teman-teman di sini teman-teman bisa sama dengan ini lagi gitu kan, karena ini adalah suatu hal yang berbeda gitu kan, dimana resource 3 itu akan ke proses 1, lalu resource 3 itu juga akan ke proses 3 gitu teman-teman ya. Atau kita balik aja ya, biarkan prosesnya di depan, jadi proses 1 enggak ya, tetap ya, nggak bisa ya harus gini 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini tidak terjadi deadlock. Lalu bagaimana sih jika terjadi deadlock gitu kan? Apa age-nya itu seperti apa sih gitu kan? Jadi contoh aja kita kembali lagi kayak gini. Kita kembalikan ke sebelah sini. Nah, kita duplikat aja. Prosesnya akan terus berjalan teman-teman. Jadi contoh aja di sini ada R1 ya, atau resource 1, di mana resource 1 akan ke proses 2, lalu proses 2 akan ke resource 2, lalu resource 2 itu akan ke proses 3, di mana proses 3 ini akan ke resource 3, lalu dan juga resource 3 itu akan kembali lagi ke P1 teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah P1 juga ke P1 juga. Nah, di sini teman-teman itu adalah hal yang bisa kita lihat bahwasanya di sini terjadi deadlock gitu teman-teman. Prosesnya berkelanjutan sehingga kembali lagi ke titik awal. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwasanya terjadi deadlock. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya gitu kan, mau tanya-tanya, mau kepo gitu kan, masih bingung, teman-teman bisa langsung aja tanya aja di kolom komentar gitu kan, karena pasti akan dibaca kok ya. Oke, jadi ini adalah salah satu kata yang kata-kata hari ini gitu kan. Jadi ini adalah salah satu quotes gitu kan, salah satu kalimat dari salah satu orang yang terkenal lah ya. Namanya adalah Benjamin Franklin. Dia berkata seperti ini, Anda tidak mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Ya benar banget ya teman-teman.
kita itu bisa nunda, tapi waktu itu nggak akan nunggu gitu. Kayak tugas-tugas gitu ya, kita mungkin bisa nunda tugas, tapi waktu atau deadline-nya itu juga akan nunggu gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus cepat-cepat kerjain gitu kan. Bagaimanapun waktunya, bagaimanapun itu buat kita. Jadi teman-teman, terima kasih atas kesempatannya dalam video ini. Terima kasih juga telah menonton sampai akhir video. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja di kolom komentar. Kalau misalkan ya teman-teman jangan juga lupa like ya, mohon bantuannya di like, nggak usah dislike ya, di like aja. Mohon bantuannya untuk di like, dan ya sampai jumpa di kesempatan lainnya di akun ini gitu, untuk membahas materi-materi lainnya yang menyenangkan tentu aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.